Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nada Suhada, Salsa Desmalia, dan Putri Nabila ingin mempresentasikan tentang modus web phishing undangan nikah digital menggunakan metode National Institute of Standard dalam mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi. Pertama di sini adalah latar belakang, yaitu ilmu forensik secara umum diartikan sebagai penerapan dan eksploitasi ilmu pengetahuan dengan fokus pada keadilan dan penegakan hukum. Kecanggihan dunia digital saat ini menyebabkan peningkatan kejahatan digital dengan berbagai modus dan model yang belum pernah terdengar sebelumnya. Seperti dalam contoh kasus penelitian ini bertujuan mengetahui perkembangan digital forensik di Indonesia dalam menyediakan cybercrime, salah satunya yaitu penipuan undangan digital melalui link website yang dikirim melalui pesan. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah studi dengan menggunakan metode standar NIST dalam menganalisis data forensik dalam kasus. Penelitian dari Kuswulandari dan kawan-kawan yaitu tentang analisis manajemen risiko ancaman kejahatan cybercrime dalam aplikasi WhatsApp. Berdasarkan analisis data pada penelitian ini, data yang dicuri berkisar dari informasi pribadi dan SMS hingga informasi perbankan rahasia seperti one time password OTP. Yang kedua, ada penelitian dari Royadi dan kawan-kawan tentang implementasi metode standar NIST dalam analisis data forensik studi kasus penipuan salah transfer mencatut nama Wabub pada SMP Ar-Rahman Kerangkeng. Penggunaan metode NIST menghasilkan bukti penting dari perspektif korban, seperti percakapan WhatsApp web dengan pelaku, sedangkan dari sisi pelaku, bukti yang ditemukan meliputi foto pelaku, alamat IP, lokasi di Surabaya, Jawa Timur, dan jenis perangkat Android yang digunakan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode National Institute of Standard and Technology (NIST). Metode ini terdiri dari 4 tahapan dalam menyelesaikan dan menyelidiki kasus cybercrime, yaitu collection, pengumpulan data, examination, pemeriksaan barang bukti, analisis, dan yang terakhir adalah reporting, membuat laporan berdasarkan hasil analisis. Yang pertama, collection, yaitu pengumpulan data, pengumpulan bukti melalui proses identifikasi, pengumpulan, pengambilan, dan perekaman barang bukti. Examination, yaitu akuisisi data, pengumpulan alat bukti diuji sedemikian rupa sehingga tidak terjadi perubahan informasi mengenai alat bukti tersebut. Yang ketiga, ada analisis, yaitu pemeriksaan untuk mendapatkan bukti-bukti terkait kasus tersebut. Yang keempat, ada reporting, pembuatan laporan, pelaporan hasil penyelidikan, memuat hasil analisis alat bukti, sehingga alat bukti tersebut membantu proses penyidikan untuk menemukan tersangka. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsa Desmalia. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Yang pertama ada collection. Pada tahap ini, penulis mengamankan handphone milik korban untuk mendapatkan data dari WhatsApp yang akan digunakan pada tahap selanjutnya. Selain itu, penulis meminta tangkap layar pesan dari pelaku kepada korban. Tangkap layar yang diperoleh dari korban merupakan bukti digital yang relevan untuk menunjukkan percakapan antar korban pelaku. Contohnya seperti tabel 1 dan tabel 2. Yang kedua ada examination. Pada tahap ini dilakukan penilaian dan ekstraksi informasi yang relevan dari data yang telah dikumpulkan. Data dikumpulkan berupa foto, tangkap layar, percakapan dengan pelaku. Data ini kemudian akan dibandingkan dan dibuktikan keasliannya menggunakan alat FTK Imager. Selain itu, dilakukan pengecekan lokasi berdasarkan IP address dan juga IMEI untuk memastikan keakuratan lokasi pelaku yang dihasilkan dari link phishing. Seperti flowchart di samping, ini ada mulai, install FT Imager, lalu capture RAM, lalu data
data evidence, lalu matching data evidence, dan selesai. Tabel 4, ini kita lihat ada tabel 4 menunjukkan hasil validasi dari pengguna FTK Imager pada proses forensik untuk memverifikasi keaslian dan relevansi tangkap layar yang dilakukan antara korban dan pelaku. Dalam kasus penipuan ini, tabel 2 berisi buah tangkap layar yang telah divalidasi menggunakan FTK Imager. Setiap baris dalam tabel menunjukkan nomor urutan tangkap layar, nomor tangkap layar yang mengidentifikasi gambar tersebut, pesan yang tertangkap pada layar, nilai hex pada evidence yang dihasilkan dari proses validasi, dan keterangan mengenai relevansi tangkap layar tersebut. Yang terakhir ada analisis berdasarkan hasil examination yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah analisis dan kesimpulan. Yang pertama, validasi menggunakan FTK image. Dalam kasus ini, hasil capture RAM evidence yang diperoleh dari handphone Samsung berupa file mem telah berhasil diperoleh menggunakan FTK Imager melalui proses validasi menggunakan nilai hash MD5, SHA1, dan ukuran file. Dapat disimpulkan bahwa file mem tidak mengalami perubahan atau modifikasi. Yang kedua, validasi tangkap layar percakapan antar korban dan pelaku telah divalidasi menggunakan FTK Imager. Dalam tabel setiap tangkap layar telah diberikan nomor urutan, nomor identifikasi gambar, pesan yang tertangkap pada layar, nilai hex pada evidence, dan keterangan mengenai relevansi tangkap layar. Berdasarkan hasil validasi, dapat disimpulkan bahwa pesan-pesan dalam tangkap layar tersebut terkait dengan kasus penipuan yang sedang diselidiki. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nada Suhada. Oke, baik. Ini adalah lanjutan dari analisa yang metode NST yang ketiga, yaitu analisis. Selanjutnya analisis yang ketiga yaitu pengecekan lokasi pelaku. Dalam kasus ini lokasi pelaku telah dapat ditentukan melalui penggunaan email yang diperoleh dari link phishing dengan menggunakan Maps.ie. Selain itu melalui pengecekan IP address pada afsaya.com, dan terus informasi tentang lokasi, jenis provider, dan informasi lainnya terkait IP tersebut yang diperoleh. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi lokasi dan informasi terkait pelaku penipuan. Oke, yang selanjutnya yaitu pengecekan perangkat pelaku. Dengan mengetahui perangkat pelaku yang digunakan dari hasil sebelumnya seperti email dan IP address, bahwa pelaku bukan kerabat dari korban, dan juga dengan wilayah yang sangat jauh, sangat menjamin bahwa ini adalah modus penipuan. Oke, untuk metode dari NST ini yang terakhir yaitu reporting. Setelah selesainya collection, examination, dan analisis untuk mengumpulkan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan kasus penipuan undangan pernikahan. Barang bukti ini juga menjadi landasan penting dalam mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku secara ilegal. Dalam laporan ini akan disajikan hasil dan temuan dari barang bukti yang berhasil dikumpulkan. Seperti dari tabel 5, di sini ada data barang bukti dari korban, yaitu perangkat handphone korban yang bermerek Samsung, dan di sini ada nomor registernya, bisa dilihat, dan sampai file hasil imaging percakapan dengan pelaku. Itu adalah data barang bukti dari korban. Oke, untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis forensik data yang telah kita lakukan, yang pertama, kasus penipuan undangan pernikahan untuk metode NST ini telah berhasil diterapkan dan digunakan dalam kasus penipuan undangan pernikahan. Dan yang kedua, mengungkap kasus penipuan undangan pernikahan, jenis data digital yang diidentifikasi meliputi nomor handphone yang pelaku, terus
terus alamat IP address pelaku, lokasi pelaku, dan juga email handphone yang digunakan pelaku dan jenis model handphone yang digunakan pelaku. Terus yang ketiga, kesimpulan yang ketiga di sini, teknik analisis forensik data yang berbasis standar NIST seperti live forensik dan phishing telah dipelajari dan berhasil diterapkan dalam kasus penipuan undangan pernikahan ini. Dan kesimpulan yang keempat, metode analisis forensik ini yang berstandar NIST telah terbukti efektif dalam pengungkapan dan pengumpulan barang bukti. Rekomendasi yang diberikan untuk pembuktian lebih lanjutnya pada kasus ini, metode ini memiliki potensi untuk menjadi alat yang efektif dalam menyelidiki kasus-kasus serupa di masa yang mendatang. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.